Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Putri Verlita Karunia Ekananda dengan NIM 10040121102. Jadi untuk materi UAS mata kuliah marketing politik itu saya mengambil komunikasi politik, kampanye politik, dan juga survei politik. Jadi yang pertama yakni komunikasi politik. Komunikasi politik dalam marketing politik itu melibatkan penggunaan strategi pemasaran dan juga komunikasi untuk mempengaruhi opini dan juga persepsi sikap publik terhadap politik, kandidat, partai, atau isu tertentu. Ini melibatkan penggunaan berbagai alat komunikasi seperti iklan, media sosial, pidato, debat, kampanye langsung, dan juga materi kampanye lainnya untuk mempromosikan pesan politik dan juga membangun citra dan mempengaruhi perilaku pemilih. Kemudian ada beberapa strategi yang sering digunakan dalam komunikasi politik dalam marketing politik meliputi yang pertama yakni penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial sendiri digunakan untuk kandidat atau partai politik tersebut menggunakan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan juga YouTube untuk berinteraksi langsung dengan pemilih dan juga menyebarkan pesan untuk mempromosikan kebijakannya dan juga untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak. Yang kedua, yakni pembuatan pesan yang berkesan. Jadi pesan politik itu yang diberikan itu harus jelas, mudah dipahami, dan juga menarik bagi audiens target. Ini melibatkan penggunaan kata-kata yang kuat, narasi yang menarik, dan juga fokus pada isu-isu yang relevan yang terjadi pada saat ini bagi pemilih. Kemudian yang ketiga, yakni penggunaan data analisis. Jadi untuk pemanfaatan data untuk mengidentifikasi pemilih potensial dan juga untuk memahami preferensi mereka dan juga menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif. Yang keempat yakni kolaborasi dengan influencer. Kebanyakan dari kandidat atau partai politik tersebut banyak bekerja sama dengan tokoh-tokoh atau influencer yang terkenal di media sosial untuk mencapai audiens yang lebih luas. Yang kelima, yakni debat dan juga wawancara. Mengambil bagian dalam debat dan juga wawancara di media untuk menyampaikan pesan politik dan juga memperkenalkan diri mereka kepada pemilih dan juga untuk mempertahankan posisi terkait isu-isu terpenting. Yang selanjutnya yakni pengelolaan krisis. Respon cepat terhadap kontroversi atau situasi yang sensitif dapat meminimalkan dampak negatif pada kampanye. Kemudian yang terakhir yakni penggunaan teknologi. Penggunaan alat-alat teknologi sendiri seperti aplikasi seluler atau alat pemetaan dan juga pesan instan untuk meningkatkan keterlibatan pemilih dan juga untuk mempermudah akses informasi tersebut untuk dijangkau oleh banyak orang. Kemudian masuk ke kampanye politik. Kampanye politik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh calon politik, partai politik, atau kelompok politik untuk mempengaruhi pendapat publik dan juga mendapatkan dukungan yang banyak dalam konteks pemilihan umum atau kegiatan politik lainnya. Dengan tujuan untuk memenangkan pemilihan atau mencapai tujuan politik tertentu. Kemudian, kampanye kegiatan politik tersebut melibatkan banyak strategi dan juga taktik untuk meyakinkan para pemilih, meliputi berbicara di depan umum, calon politik dan juga perwakilan partai politik berbincang di depan umum untuk menyampaikan pesan mereka dan juga kepada pemilih potensial. Ini sering terjadi dalam bentuk pidato, debat, ataupun pertemuan umum. Kemudian, beberapa elemen kunci dalam kampanye politik melalui pemasaran politik meliputi yang pertama yakni pemahaman target audiens, identifikasi pemilih potensial yang termasuk masuk ke dalam karakteristik demografi, sosial, dan juga politik mereka. Pemahaman ini memungkinkan kampanye untuk menyesuaikan pesan dan juga strategi agar lebih efektif. Kemudian yang kedua yakni pesan yang dibuat dengan cermat. Pesan yang dibuat dengan cermat itu merancang pesan yang jelas, kemudian konsisten dan juga mudah untuk dipahami oleh banyak orang. Pesan ini biasanya mencakup seperti visi misi kandidat ataupun agenda politik dan juga janji yang ingin dipenuhi. Kemudian yang ketiga, platform komunikasi yang diversifikasi.
Platform komunikasi yang disertifikasi tersebut banyak menggunakan berbagai platform komunikasi seperti media sosial, contohnya seperti televisi, radio, surat kabar, ataupun ceramah untuk menyebarkan pesan kampanye dari kandidat itu sendiri kepada audiens yang lebih luas. Eh, yang selanjutnya yakni mobilisasi sukarelawan dan juga penggalangan dana. Mobilisasi sukarelawan dan juga penggalangan dana tersebut merekrut sukarelawan untuk melakukan kegiatan lapangan seperti kampanye door to door. Kemudian menggalang dana untuk mendukung kampanye tersebut. Nah, selanjutnya yakni kampanye dan debat dan acara kampanye. Debat dan acara kampanye sendiri biasanya itu mengikuti debat dan mengadakan acara kampanye yang melibatkan kandidat tersebut untuk memperkenalkan diri mereka dan juga menjelaskan visi dan juga memperdebatkan isu-isu penting yang terjadi pada saat itu. Kemudian analisis data dan juga pemetaan elektoral. Analisis data dan juga pemetaan elektoral ini menggunakan analisis data untuk memahami tren, kemudian memprediksi pemilih potensial dan juga memilih strategi yang lebih efektif dalam pemasaran kampanye tersebut. Selanjutnya, pengelolaan reputasi dan juga krisis, di mana pengelolaan dan reputasi dan juga krisis tersebut memantau opini publik yang dan juga menanggapi kritik untuk menangani krisis yang terjadi pada saat itu secara cepat dan juga efektif untuk menjaga citra kandidat dan juga partai itu sendiri. Yang terakhir yakni pemantauan dan juga evaluasi kinerja kampanye. Pemantauan dan evaluasi kerja kampanye tersebut melakukan pemantauan yang terus-menerus terhadap efektivitas kampanye dengan mengukur respon publik dan juga mengadaptasi strategi jika diperlukan. Kemudian yang kedua yakni survei politik. Survei politik dalam marketing politik adalah alat yang sangat penting dan juga umum yang digunakan untuk mengumpulkan data dan juga informasi yang relevan mengenai preferensi pemilih, pendapat publik, dan juga tren politik. Ini melibatkan penggunaan metodologi survei untuk memahami pandangan dan juga kecenderungan dan preferensi pemilih terhadap kandidat partai, isu-isu politik, serta persepsi terhadap kinerja pemerintah atau lembaga politik. Contohnya seperti segmentasi pemilih, memprediksi hasil pemilihan, yang ketiga yakni ada analisis data, kemudian kuesioner dan juga wawancara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.